Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkehidupan sampai dengan detik ini, dan di antara sekian hamba Allah yang hidup, kita bersyukur kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman sampai detik ini. Dan di antara sekian orang yang mengatakan dan menyatakan ia beriman kepada Allah, kita bersyukur bahwa kita yang masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk membuktikan keimanan itu dengan menunaikan sholat Jumat berjamaah tepat di tanggal 17 Syawal 1445 Hijrah. Semoga sholat yang kita tunaikan, ibadah yang kita kerjakan di hari ini diterima dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, sampai detik ini kita menyaksikan bahwa hamba Allah yang berkehidupan di bumi ini begitu beragam, mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, dan tidak jarang kenikmatan ini mengantarkan pada kemapanan dalam berkehidupan, bahkan melampaui batas-batas kebahagiaan standar yang dirasakan oleh banyak orang. Diberikan nikmat harta begitu berlebih, sehingga seakan-akan dengan berlebihnya ini di luar batas standar yang biasa orang miliki. Orang punya kendaraan berupa mobil, dia punya pesawat. Ada orang yang dititipkan kedudukan sehingga melebihi batas-batas standar dalam kedudukan. Ada orang yang memiliki kedudukan standar di lingkungan masyarakat sekitarannya. Ia bahkan bisa memiliki kedudukan yang bukan hanya di negaranya, mungkin berpengaruh keluar dari daerah, negara, bahkan mungkin di sebagian bumi yang dipijak ini. Ada orang yang diberikan ilmu standar, punya pengetahuan. Tapi ada orang yang bahkan pengetahuannya mungkin di atas standar. Hampir semua bidang ia kuasai, hampir semua batas teori ia juga bisa kuasai, dan berbagai macam informasi dia bisa dapati dan dia tampilkan saat dibutuhkan. Ada orang yang diberikan tenaga bahkan di luar batas standar, apapun bisa diangkat, segala bisa dikerjakan, sehingga bahkan ada yang mengatakan ia mungkin menjadi orang terkuat yang ada di muka bumi. Hadirin, di antara sekian yang diberikan nikmat itu, bahkan melebihi batas standar, ternyata tidak semua menyadari bahwa itu adalah titipan dari Allah sebagai bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, itu ibadah untuk membuat kita semakin kenal dan dekat dengan Allah. Orang yang diberikan kemampuan dengan tenaganya, berapa banyak tenaga itu digunakan untuk sholat? Berapa banyak lisan kita dipakai untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, untuk memohon kepada Allah? Yang diberikan limpahan harta benda, berapa banyak harta itu digunakan untuk berinfak? Sudahkah dikeluarkan zakatnya? Sudahkah mendekati Allah dengan ibadah-ibadah menggunakan harta? Jangan-jangan sebaliknya, yang hartanya bahkan disebut dengan standar atau di bawah standar menurut pandangan orang, justru ia mampu kenal dengan Allah dan mendekat kepada Allah begitu luar biasa. Dia tahajud bisa ia kerjakan, puasa ia lakukan, bahkan infak pun masih sempat. Dia menanam asanya, berusaha untuk menabung, untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ada orang yang begitu melimpah hartanya, bahkan orang mengenal dan menyebutnya misalnya dengan orang-orang yang begitu kaya. Istilah sekarang disebut dengan crazy rich. Apakah itu sudah menjadikan ia kenal dengan Allah? Jangan-jangan dengan Allah pun belum kenal.
Jangan-jangan harta yang banyak melimpah itu bahkan untuk sekedar mengunjungi tanah suci pun belum mampu dilakukan. Ya bisa pergi ke Eropa, bisa jalan-jalan ke Amerika, bisa kemana pun. Tapi untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung tidak punya kemampuan. Kedudukan yang begitu tinggi, sudahkah dengan itu mengenal Allah? Sudahkah dengan jabatannya bisa mengajak orang kenal Allah? Membuat kebijakan orang untuk bisa mendekat kepada Allah? Demikian yang punya ilmu yang begitu luas. Atau jangan-jangan ilmunya tinggi, begitu luas, bahkan disebut manusia pintar di bumi, tapi dia tidak kenal Allah. Bahkan bisa mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan telah mati. Ini menunjukkan ada yang salah dalam cara berpikirnya, ada yang salah dalam menggunakan nikmat yang bahkan telah Allah titipkan kepadanya. Alih-alih saat dia berkata Tuhan yang mati, ia yang wafat. Ia yang mati dan Tuhan tetap eksis. Maka inilah penting kita mengevaluasi sampai Jumat kali ini, apa yang Allah titipkan kepada kita. Ilmu kah? Harta kah? Kedudukan kah? Tenaga kah? Dengan semua yang telah Allah titipkan kepada kita sampai Jumat ini, di tanggal 17 Syawal, di tahun 1445 Hijrah ini, tanyakan pada diri kita, 26 April 2024 Masehi, sudah berapa jauh kita kenal dengan Allah dengan semua titipan yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai termasuk pada golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Surah ke-7 misalnya Al-A'raf di ayat 182. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. Orang-orang yang telah kami limpahkan nikmat begitu banyak kepada mereka. Nikmat harta, nikmat kedudukan, nikmat ilmu, nikmat tenaga. Tapi belum kenal Allah, Allah ingatkan. Ada ceramah mengingatkan, sekarang buka YouTube, keluar ceramah. Buka media, keluar tausiah. Kadang-kadang nggak sengaja, diklik di beranda muncul tausiah. Tapi tidak tertarik. Dengar adzan, belum mau ke masjid. Diingatkan secara langsung, ternyata hadir dalam halal lebih halal. Yang ceramah, yang tausiahnya ustaz. Begitu mengena, tapi abai dengan itu. Yang bikin saya kaya bukan Tuhan, ini usaha kaya. Ini kemampuan saya. Yang bikin saya punya kedudukan, ini kekuatan saya. Allah, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan sampai terjadi, kata Allah. Sebagian orang kadang melampaui batas karena merasa saya hebat. Merasa saya sudah melebihi batas kemampuan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau diingatkan sudah abai. Diberitahu tidak menerima. Diarahkan menolak. Bahkan merasa hebat. Bahkan pada ujungnya seakan-akan tidak butuh dengan Tuhan. Kata Allah, saya biarkan ia dengan kelalaian yang ia inginkan. Bukan Allah tidak memberi hidayah, diberikan hidayah. Dia dengar azan dengan telinganya, dia menatap ada orang bahkan ke masjid. Dia membuka media sosial keluar tausiah karena dia tidak mau. Karena menolak dengan dirinya, dia mengabaikan hidayah. Maka Allah punya hukum. Orang yang mengabaikan hidayah, dia mendapatkan istidraj. Dia abai dengan Allah, Allah abai dengan dia. Itu hukumnya. Sehingga setiap ada hidayah datang, karena dia menolak, dia dapat hukum. Larut. Dan yang paling berbahaya, tafsir dari istidraj. Di antara detilnya adalah ditemukan di Quran surah ke-6 Al-An'am misalnya. Di ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka yang diingatkan itu mulai mengabaikan, lupa, ma dzukkiru bih, ya, mulai abai dengan apa yang diingatkan. Ada teman ngasih pandangan, ditolak. Yang benar saya. Ya. Ada ustadz ngasih tausiah, diabaikan. Ustadz aja nggak kaya kok, saya bisa kaya. Ustadz aja nggak punya kedudukan, saya bisa mengatur. Falamma nasu ma dzukkiru bih, maka tatkala diingatkan abai, tidak mau peduli, tidak ingin berubah. Yang paling menarik, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah tidak langsung menghilangkan apa yang dititipkan itu, tapi yang berbahaya,
Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Dibuka semua pintu kesenangan yang terbiasa dia nikmati. Ternyata hartanya makin banyak. Bukan makin mengecil. Kedudukannya makin naik. Bukan makin kecil. Hati-hati. Tidak semua penambahan fasilitas harta, semakin meningkat harta, semakin kaya, tidak menunjukkan tanda keridhaan Allah secara langsung. Kalau saat yang bersamaan dia tidak kenal dengan Allah. Paling gampangnya, harta meningkat tapi maksiat meningkat. Lisannya maksiat, minumannya minuman haram, pakaiannya haram. Ya, hati-hati. Makin kaya, makin maksiat, bahaya. Dulu belum kaya, itu perempuannya masih berjilbab. Setelah kaya, lepas jilbab. Bahaya. Penting ditanyakan, apa sumber kekayaannya? Sehingga menjadikan yang tadinya taat kemudian berubah jadi maksiat. Sebelum kaya, tidak minum wine. Setelah kaya, bisa minum wine. Sebelum kaya, sholatnya masih bagus. Setelah kaya, sholatnya mulai abai. Mulai ditinggalkan. Mulai merasa hebat. Ar-ra'ahu benar. Ketika terjadi pencapaian yang tinggi, sama dengan pengajar ustaz. Makin banyak ilmu, makin populer, makin lupa dengan murajaah, makin lupa dengan ibadah, makin banyak pasang tarif, makin pilih-pilih mengajar hanya untuk kepentingan dunia, nafsunya menjadi kendaraannya. Istidraj. Istidraj. Istidraj terbuka untuk semua sepanjang ia tidak mendekati Allah. Maka hati-hati. Kekayaan itu bukan takaran standar untuk mencapai kebahagiaan dan ridha Allah. Kedudukan itu bukan standar untuk menunjukkan bahwa ia diridhai oleh Allah. Ilmu yang luas itu bukan standar bahwa ia disenangi oleh Allah. Standar itu adalah ketika semua amanah itu menjadikan orang itu kenal dan dekat dengan Allah. Itulah standar. Itulah standar. Semakin banyak ilmu, bukan hanya semakin tawadhu. Saat yang bersamaan, ibadahnya meningkat, zikirnya meningkat. Dia tidak mungkin berfatwa sesuatu yang tidak Allah ridhai. Dia tidak akan berkata sesuatu yang tidak Allah senangi. Semakin punya kedudukan, semakin sadar ini ujian dari Allah. Semakin taat dia pada Allah. Semakin tidak bermain-main, semakin tidak semena-mena. Semakin banyak harta, ia pun sadar ini tiba. Dan perbaliknya, jika dengan apa yang didapatkan itu membuat seseorang lebih dekat dengan maksiat, ini menunjukkan ada yang salah dalam kehidupannya. Untuk itulah diingatkan dalam Al-Quran, jangan sampai terjadi sifat-sifat penambahan dari nikmat itu, tapi tidak mengantarkan kepada harta tambah, kedudukan meningkat, ilmu luas, saat yang bersamaan ternyata terbuka. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', dibuka. Jadi senang baca, senang ngaji, tapi banyak yang dikaji, banyak yang digunakan hanya untuk mencela orang lain. Tidak menjadikan pribadi lebih baik. Merasa dekat dengan Allah, kita baca Al-Kahf. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Merasanya sudah hijrah, sudah baik, sudah bagus, tapi ternyata ilmu yang didapatkan hanya digunakan untuk mencela orang, merendahkan orang, menjatuhkan orang. Merasa kenal Allah, saat yang bersamaan ternyata terjebak dalam keburukan yang tidak disukai oleh Allah. Merasa banyak harta, tapi ternyata luput dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya. Cek alarm. Jadi kita cek apa yang Allah titipkan kepada kita. Tenaga, ujung kepala sampai ujung kaki sudah kenal Allah belum dalam salat, kita tunduk. Lihat mata kita dipakai apa, Allah ridha tidak. Telinga kita dipakai apa, Allah ridha tidak dengan pendengar, sampai ujung kaki. Harta, lihat zakat, infak, sedekah. Lihat ilmunya, digunakan atau belum. Ternyata dipakai mabuk, pakai narkoba, pakai korupsi, pakai nyogok. Tapi dengan itu bertambah banyak harta, hati-hati. Istidraj. Segera sadar, segera taubat. Orang-orang yang paling dekat di sekitarnya doa, minta kepada Allah melembutkan hati. Karena biasanya kalau orang sudah istidraj, itu pribadinya belum punya kemampuan dan sulit, tidak mudah untuk kembali. Kalau sudah terakumulasi, banyak haramnya, ujung kepala sampai ujung kaki itu haram semua masuk. Tidak mudah dapat hidayah. Tidak mudah. Oleh karena itu orang-orang terdekat yang mendoakan. Kita rutin mendoakan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kerabat, bangsa, negara. Karena kita menginginkan semua berubah jadi orang baik. Jangan sampai kita berpandangan cukup saya yang baik, yang lain tidak. Surga terlalu luas.
bila hanya diharapkan untuk kita pribadi. Kita berharap semua hamba Allah kembali menjadi baik, kenal Allah, taat, semua dekat dan mendapatkan kenikmatan yang tiada batas saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini penuh berkah. Semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari sifat istidraj, dan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini dimakmurkan, dibimbing oleh Allah, dan dibebaskan dari berbagai perbuatan yang tidak diridhoinya, yang dengan itu menjadikan semakin terjauh hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allah yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyana wa sayyidana nabiyyan wa rasulan la nabiyya ba'dah. Ya ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك يليق بعظيم سلطانك وجلال عظمتك. اللهم يا أرحم الراحمين نشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد شعب أندونيسية عامة، واجعل بلدتنا بلدة طيبة وأنت ترضاها، واحفظ أمراءنا واحفظ علماءنا، واجعل علماءنا مخلصين لك الدين، وأمراءنا عدلاء ليخفف حسابهم يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا، نورا لنا في القبور، وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم يا خير الناصرين، اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى وارزقنا نعمة الصلاة في المسجد الأقصى قبل وفاتنا يا أرحم الراحمين، واجعل أحياء فلسطينيين مجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين، وموتاهم شهداء وألحقنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.